Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Maryamah, NIM 120160339. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang UAS Islamic Marketing dan Manajemen. Di sini saya selalu menghadiri pertemuan perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen melalui Zoom meeting sebanyak 6 kali setelah UTS. Tujuan saya menghadiri perkuliahan ini karena saya ingin mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen sekaligus menambah wawasan saya. Saya tetap melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian tengah semester. Di antara materi tersebut ialah Customer Relationship Management, perilaku konsumen yang dibahas dalam 2 pertemuan, dan ekuitas merek yang dibahas dalam 2 pertemuan juga. Di dalam mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen, saya tidak terlalu aktif dan saya hanya menjawab sedikit pertanyaan. Kesan saya dalam mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen selama 1 semester ini sangat baik, karena di sini saya diajarkan tentang kedisiplinan waktu dan juga pengetahuan tentang dunia marketing dan Islam. Di sini saya juga diajarkan tentang kreativitas dan pembelajaran untuk bekal saya di masa yang akan mendatang. Saya di sini berharap mendapatkan nilai A dalam mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Dikarenakan saya selalu mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, saya juga selalu tepat waktu. Di sini saya juga selalu mengerjakan tugas yang diberikan dalam mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Surah Ar-Ra'd ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahmi, mereka takut pada janji terhadap Tuhannya, mereka takut tidak durhaka, mereka takut pada hisab yang buruk, sehingga mereka mengoreksi diri sendiri sebelum dihisab. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 juga dijelaskan ayat ini tentang bahwasannya memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila yatim, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, yaitu anak-anak yang lemah, yaitu dalam keadaan yatim dan belum mampu mandiri di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah para wali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur bahasa yang lembut, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak dan asuhannya. Dalam Quran surah An-Nisa juga dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang yang beriman dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan orang-orang yang demikian, dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan serta hardikan yang berbekas dan mempengaruhi jiwa agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus. Hubungan kedua surah tersebut dengan CRM ialah dalam dunia bisnis hendaklah kita menjaga hubungan agar tetap baik dengan konsumen, dan juga kita perlu mengetahui bagaimana keinginan konsumen agar mereka menjadi puas dan tidak lari kepada produsen lain.
Konsep customer relationship dalam Islam. Di dalam dunia bisnis, keterlibatan seorang muslim bukanlah suatu hal yang baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Bahkan Rasulullah SAW telah terlibat dalam kejadian ini. Customer Relationship Management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara produsen dengan konsumen. Rasulullah SAW telah mengajarkan manusia untuk menjalin silaturahmi yang baik terhadap sesama manusia, sebagaimana yang diterangkan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 21, yaitu ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahmi. Mereka takut pada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengoreksi diri mereka sendiri sebelum dihisab. Manfaat dan fungsi CRM. Yang pertama, manfaat. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan baik dari website maupun staf pemasaran produk. Meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM mampu memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Mengurangi biaya produksi, meningkatkan time to market, mendapatkan pendapatan secara optimal. Fungsi CRM menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan, mengidentifikasikan faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara optimal. Definisi CRM, identifikasi konsumen ialah identifikasi yang harus kita tahu. Segmen pasar sebelumnya harus ada target-target pasar. Membawa daya tarik konsumen ialah membangun daya tarik terhadap konsumen. Dimensi CRM, trik bagaimana menarik pelanggan. Mempertahankan konsumen yang ada dan pengembangan konsumen. Faktor pribadi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena faktor utama adalah minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Contohnya dalam hal usia, ketika masih anak-anak, tentu yang ada di pikirannya adalah membeli mainan. Pada saat beranjak dewasa, keinginannya tersebut berubah. Begitu pula saat memasuki usia dewasa dan sudah menikah, hal yang dipikirkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk keluarga, begitupun saat sudah memasuki usia senja. Sikap konsumen dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena pada dasarnya manusia cenderung merespon dengan cara melihat objek di dalam lingkungannya yang akan melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan lainnya. Contohnya sikap memilih di mana konsumen yang satu ini akan memilih barang atau jasa yang ingin ia beli atau pakai, lalu dia akan menilai dari segi kualitas maupun kuantitas. Jika dirasa itu sudah cocok, maka dia menggunakan, begitupun sebaliknya. Kotler dan Killer, keputusan pembelian merupakan proses psikologis dasar. Ini memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen melewati 5 tahap proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Contoh, saya akan membeli suatu motor. Pertama yang akan saya lakukan adalah mencari informasi tentang produk yang akan saya beli. Selanjutnya mencari alternatif yang tepat. Setelah itu mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut, dan yang terakhir adalah saya akan menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari. Apakah motor tersebut sesuai atau tidak dengan yang saya harapkan. Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang konsumsi yang dijadikan sebagai acuan bagi seseorang. Pertama, anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi. Dalam hal ini,
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minum Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Kedua, anjuran mengonsumsi yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah menjelaskan bahwa Dia Maha pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal lagi baik, serta melarang mereka makan makanan yang diharamkan kepadanya. Allah menyuruh hambanya untuk beriman, memakan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersyukur kepadanya jika mereka mengaku sebagai hambanya. Memakan makanan yang halal merupakan sarana untuk diterimanya doa dan ibadah. Di dalam Quran Surah Asy-Syu'ara jelaskan, di dalam ayat ini menerangkan bahwa Syu'aib menyerukan kepada kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka diperintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi dan melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di muka bumi ini. Syu'aib juga mengingatkan kepada kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka karena mereka adalah orang yang berpenghidupan yang baik. Quran Surah Al-Anbiya ayat 105 yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di zikri annal arda yurisuha ibadiyas salihun, yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikri Laul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan ketetapan tentang orang-orang yang mewarisi bumi, dan sungguh mereka tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Setelah tertulis di Laul Mahfuz bahwa bumi ini milikku yang akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yaitu hamba-hamba yang sanggup mengelola bumi dan memakmurkannya, dapat mengambil manfaat kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin masyarakat dan mengelola serta membangunnya dengan mengikuti syariat Islam dan petunjuk. Di dalam Quran Surah Ad-Duha ayat 8-10, ayat ini menjelaskan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tidak putus-putus. Larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang minta-minta. Mengandung pula perintah pada Rasulullah SAW supaya dapat mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Perilaku konsumen dan ekuitas merek dalam Islam. Perilaku konsumen adalah perspektif ekonomi Islam, adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan, boros, dan tidak pula kikir, israf, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan dan keinginan seseorang. Ekuitas merek dalam Islam adalah suatu produk dengan citra Islami yang akan menumbuhkan keyakinan merek dan menjadi perpanjangan tangan untuk menjangkau konsumen religius baru secara cepat. Keyakinan merek juga diperlukan karena agama adalah produk komunitas. Mayoritas agama menawarkan manfaat akhir yang sama bagi konsumen, yaitu keselamatan, ketenangan pikiran, dan lain-lain.
Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif, karena perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen akan tinggi. Perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam perundingan para distributor dan para pengecer. Karena ada maksud untuk menjual merek tersebut, perusahaan juga dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek tersebut memiliki suatu mutu yang lebih tinggi daripada pesaing. Pada dasarnya, pemberian nama atau merek sangat penting sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen yaitu faktor kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Yang kedua, faktor sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis, yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku serupa. Yang ketiga, faktor pribadi. Sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain sehingga menyebabkan tanggapan yang relatif ekosisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Yang keempat, faktor psikologis yang dipengaruhi oleh 4 faktor utama yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Yang saya dapatkan setelah menonton video di YouTube yang Bapak kirim ialah pengambilan keputusan konsumen dalam suatu pembelian. Keputusan membeli oleh konsumen dapat dipengaruhi beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal sendiri dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, sikap, dan pengalaman. Pengambilan keputusan konsumen dapat dipengaruhi oleh situasi di mana proses pembelian terjadi, situasi komunikasi, pembelian, penggunaan, dan situasi penyingkiran produk, semuanya mempengaruhi situasi pembelian. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kuntum faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sebelum menutup video ini, saya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.